bermoral, tidak berperi kemanusiaan. Kita punya undang-undang terkait perlindungan anak, perlu edukasi di masyarakat, ada kampanye juga, ada sosialisasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perempuan dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube GPP Jember TV. Baik teman-teman, kali ini kita akan berbincang dan membahas tentang sesuatu yang sedang viral kali ini. Dan hari ini kita kedatangan narasumber hebat kami, yaitu Bu Mimin. Bu Mimin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Ana. Saya Sumina, biasa dipanggil Mimin, saya dari Gerakan Peduli Perempuan Jember. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas isu dan kasus yang sedang ramai akhir-akhir ini terkait dengan fantasi sedarah. Kira-kira teman-teman di rumah pada tahu apa itu fantasi sedarah? Mungkin kita akan mengulik terkait isu tersebut dari sudut pandang Bu Mimin. Nah, mungkin Bu Mimin bisa menjelaskan ke teman-teman apa itu sih fantasi sedarah, Bu? Oke, baiklah sahabat perempuan dimanapun berada. Jadi beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah tanggal 14 Mei ya, itu ada kasus yang sangat viral ya dan mengerikan buat kita semua. Di Facebook ya ada fantasi sedarah. Jadi ini adalah incest ya, kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada keluarganya ya, yang sedarah terhadap ayah kepada anaknya, kepada keponakannya, dan ini mengerikan sekali karena ini sudah di luar nalar manusia ya, bahwa rumah yang mestinya aman untuk anak-anak ternyata menjadi sebuah tempat yang mengerikan, tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan kita semua. Jadi ada komunitas di Facebook itu isinya adalah orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ya terhadap anaknya, terhadap ponakannya, terhadap tetangganya. Dan itu kemudian diunggah di Facebook. Tanggal 15 Mei kemarin, komunitas itu dibukukan oleh Direktorat Siber ya, Bareskrim Polri dengan Metro Jaya. Jadi memang ini tragedi yang sangat mengerikan buat kita semua, di luar nalar, melanggar etika yang sangat tidak bermoral, tidak berperi kemanusiaan. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua sebagai orang tua, sebagai pemerhati terhadap perempuan dan anak, isu-isu perempuan dan anak. Itu saya kira pengertiannya. Jadi incest, kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua yang masih sedarah dengan terhadap anak-anaknya, terhadap keponakannya. Oke, terkait dari hal itu ya Bu, terkait dari pengertian yang terkait dengan fantasi sedarah dan juga ada kasus-kasusnya itu nyata ya Bu. Nah, apakah itu juga dilindungi dalam undang-undang di negara kita? Mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan fantasi sedarah, kasus tersebut itu diatur dalam undang-undang apa gitu? Ya, kalau fantasi sedarahnya jelas ini pelanggaran hukum ya. Yang pertama bahwa ini mayoritas terjadi terhadap anak-anak ya. Korbannya adalah anak-anak, ada yang 7 tahun diperkosa oleh ayahnya, ada yang umur 12 tahun, 9 tahun. Ini terjadi di Jawa dan Sumatera ya. Dan beberapa waktu yang lalu ada 6 orang pelaku termasuk adminnya sudah ditangkap ya. Jadi yang pertama adalah ini pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kemudian ini juga tentu karena ini pelanggaran terhadap anak, kita punya undang-undang terkait perlindungan anak ya. Itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ini melanggar undang-undang ini. Kemudian karena ini terkait dengan kekerasan seksual, maka pelaku akan dijerat juga ya dengan tindak pidana kekerasan seksual. Itu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Di samping itu ini kan diunggah di media sosial ya, yang kita tahun 2024 kemarin
punya Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Juga ada Undang-Undang Pornografi karena ini terkait dengan kegiatan-kegiatan pornografi. Ini menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah yang punya kewenangan ya untuk bagaimana melakukan tindakan ya terhadap pelaku-pelaku karena pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terhadap undang-undang yang ada di negara kita, sehingga pemerintah segera ya untuk bertindak cepat supaya tidak terjadi lagi korban-korban berikutnya. Dan ini sangat berbahaya sekali karena ini terjadi di ruang digital. Karena itu juga bagaimana menciptakan ruang digital yang aman bagi kita semua. Kemudian ketika incest ini dilakukan oleh orang-orang yang sedara ya, maka tentu butuh ruang aman juga di rumah. Jadi yang selama ini mestinya rumah menjadi ruang aman bagi anak-anak, ternyata sudah tidak aman lagi. Karena itu butuh tindakan yang cepat, yang segera, supaya korban tidak bertambah lagi, kemudian pelaku bisa dijerat untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat ya Bu untuk pencegahan dan penanganannya pada kasus tersebut? Dan ini incest ini juga akibat juga relasi kuasa. Anak tentu relasi kuasanya lebih rendah daripada orang tuanya. Ketika orang tuanya melakukan intervensi, memaksa anaknya ya, kecenderungan anak tidak berkutik karena ini terkait dengan relasi kuasa. Karena itu perlu edukasi di masyarakat, ada kampanye juga, ada sosialisasi bahwa anak-anak kita butuh dilindungi, kemudian orang tuanya juga diberikan edukasi bagaimana memberikan rasa aman di dalam rumah ya. Karena rumah ada tempat pertama untuk anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang. Kemudian masyarakat juga diedukasi bahwa ketika ada kekerasan, ada kejadian incest seperti ini, kita harus punya kontribusi untuk bisa segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu saya kira masyarakat punya kepedulian bahwa ini masalah kita bersama. Jangan nunggu bahwa akan melakukan sesuatu tindakan ketika itu sudah terjadi pada keluarganya. Jadi ini langkah-langkah pencegahan, di samping pemerintah sekali lagi bisa melakukan kampanye edukasi dengan besar-besaran supaya anak sebagai generasi emas yang digaungkan bahwa 2045 kita akan menyongsong generasi emas, dan ini terletak pada anak-anak kita betul-betul menjadi tumpuan harapan kita semua supaya bisa meraih cita-citanya, menempuh pendidikan yang baik, tidak trauma ya dengan kejadian ini. Dan tentu juga ketika ada korban seperti ini butuh penanganan secara psikologis, kemudian pendampingan supaya ada trauma healing ya, sehingga anak-anak nanti bisa kembali bertumbuh kembang, meraih cita-citanya dengan nyaman. Terus kemudian terkait dengan ke psikologis kayak gitu-gitu ya Bu, bagaimana kita bisa mengakses layanan-layanan tersebut? Kan terkadang apalagi orang yang awam tuh tidak tahu gitu loh Bu, mana kita untuk melapor, di mana kita mau beradu terkait dengan kasus-kasus yang terjadi gitu. Jadi menurut Bu Min, bagaimana kita bisa mengakses layanan-layanan tersebut? Oke, kalau GPB sendiri ya punya lembaga bantuan hukum, ada Jentera Perempuan Indonesia yang memang untuk advokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kawan-kawan, sahabat perempuan atau masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk didampingi, karena terutama korban ini di samping butuh penanganannya secara hukum, juga ada trauma healing yang harus dilakukan. Bagaimana cara mengakses? Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan DP3AKB, dengan Dinas Sosial dan PTD ya. Nanti kita bantu bagaimana kemudian klien bisa mengakses layanan untuk psikiater atau psikolog ini dengan gratis.
Baik teman-teman, mungkin itu tadi ya terkait dengan apa itu sih fantasi sedara dan kasus-kasusnya terkait dengan undang-undangnya yang berlaku di Indonesia. Mungkin sobat perempuan, apalagi kalian di sana sebagai seorang ibu harus waspada dan sangat-sangat menjaga anak putrinya ya Bu ya, terutama. Oke, mungkin kali ini itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sobat perempuan di luar sana. Saya Eka Nurjana undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop kekerasan pada perempuan dan anak.